Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar, yang tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat itu yang banyak dilupakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya Allah sehatkan. Dalam kondisi pandemi ini, Allah memberikan ujian kepada kita bahwa ujian ini merupakan momentum kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan ujian-ujian ini pula kita akan merasakan betapa nikmatnya kehidupan ini. Ketika kita diberikan sehat, maka kita harus mampu menjadikan rasa sehat tadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, bahwa hidup ini kita harus mampu menentukan, mengukur berapa waktu yang harus kita pakai dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu mensyukuri waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bermasyarakat, berteman, ya. Dan hari ini Ustadz Ali ingin menyampaikan pesan bagaimana mencari teman yang baik, teman yang bisa diajak dan bisa mempengaruhi diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada sabda Rasulullah SAW yang memberikan gambaran kepada kita, yakni Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Rawahu At-Tabrani. Rasulullah menyampaikan pesan kepada anak-anak semuanya, pada kita semuanya, bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang diajak berteman itu. Jangan sampai kita berteman dengan teman yang salah, ya. Ada satu hadis lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, ya, paling tidak, ya, orang yang berteman tadi, ya, kalau tidak mendapatkan minyak wanginya, maka dapat bau harumnya. Tapi sebaliknya,
ketika kita berteman dengan teman yang tidak baik, bagaikan kita berteman dengan seorang tukang pandai besi. Ya. Kalau tidak mendapatkan atau dapat apinya, ya, maka kita pun masih dapat asap dan baunya. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang penting buat kita. Betapa kita harus mampu menentukan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dan kita juga menentukan lingkungan yang mampu mendukung, mampu mendorong kita untuk semakin baik, ya, semakin baik. Jangan sampai kita di kemudian hari kita menyesal apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan yang buruk, pasti akan menyesal di kemudian hari. Tapi insya Allah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan memanen, ya, akan merasakan hasilnya, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan pesan kepada kita. Kita bisa melihat, ya, anak-anakku bisa melihat dalam surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25, ya, ayat 26, ya, 27, 28, 29, ya. Kita bisa mengambil pelajaran di ayat-ayat ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini nanti menjadi penyesalan di kemudian hari, terutama di yaumil akhir nanti. Makanya dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kesempatan waktu ini, ya, kita gunakan dengan sesungguh-sungguh, ya, dalam menentukan diri kita, belajar yang rajin, ya, menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, insya Allah itu hal-hal yang baik. Kita minta nasihat kepada guru-guru kita, nasihat yang baik. Kita terus perbanyak kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kita persiapkan, ya, apalagi kita nanti mau menghadapi UTS sebentar lagi, ya, ujian tengah semester, ujian Quran, ya, yang harus kita siapkan. Ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang sampai pesan Allah dalam surat yang Ustaz Ali sebutkan tadi, dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 27, 28, 29, ini menjadi penyesalan di kemudian hari. Ustaz Ali bacakan ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'al rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani anidh dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya atau menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman yang akrab. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, ya,
Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang mengkhianat manusia. Dan Rasulullah SAW berkata, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Gitu ya. Ini ayat memberikan pelajaran yang penting buat kita, bahwa jangan sampai nanti menyesal ketika kita di dunia tidak mampu menjadikan diri kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Makanya di ayat ini memberikan gambaran nanti orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan itu, ya, itu akan menggigit jarinya. Artinya setiap orang yang menyesal pasti akan dia merenung dan menginginkan, ya, kembali, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia supaya saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kata Allah, tidak ada waktu lagi kalian untuk ke dunia, karena ini adalah hari pembalasan, hari di mana perhitungan amal manusia, ya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nanti di yaumul akhir nyatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan, ya, celaka aku, sekiranya aku tidak mengikuti fulan sebagai teman, khalilan, teman akrab, ya. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya ketika yaumul akhir sudah tiba. Laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'an. Padahal, ya, kita tahu waktu di dunia teman kita yang kita ajak berteman ini telah menyesatkan kita, mengajak kita ke dalam akhlak-akhlak yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, ya, atau bermalas-malasan, ya, mengajak bermalas-malasan untuk belajar, bermalas-malasan menghafal Al-Quran, ya, atau bermalas-malasan, ya, berbakti kepada orang tua. Ya, ini juga hal-hal yang harus kita hindari, ya, sehingga kita menjadi orang-orang, ya, yang apa yang diinginkan oleh orang tua kita, ya, ya, menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Dan di ayat terakhir tadi mengingatkan kita juga jangan sampai kita, ya, terbawa oleh langkah-langkah setan, ya, langkah-langkah setan, ya, karena setan itu selalu membisik-bisikkan, ya. Pasti yang bisik-bisikkan itu adalah bisikan nafsu, ya, nafsu, ya, nafsu yang buruk, ya, supaya menggelincirkan manusia dalam jalan yang tidak baik, ya. Dan begitu juga kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 166, ya, 167, ya. Di situ juga dijelaskan, ya, bahwa tidak ada penyesalan, ya, dalam ketika sudah datang hari kiamat, ya, hari pembalasan, ya. Kerugian pasti akan didapatkan bagi orang yang berlaku yang tidak baik, ya. Tapi kalau yang melakukan kebaikan, insya Allah akan ditampakkan di hadapan orang-orang yang berbuat, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, ya, sekecil apapun, ya, sekecil debu, ya,
akan Allah catat, ya, Allah akan balas. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, ya, berbuat dosa, maka Allah pun akan balas. Jadi artinya apa yang kita lakukan, mau kecil mau besar, ya, kalau itu berkenan dengan kebaikan, insya Allah Allah akan balas. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Allah tidak memungkiri, ya, apa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya, ya. Jadi kalau anak-anakku rajin berbuat baik, menyuruh kepada kebaikan, ya, mengajak teman-temannya untuk berbuat baik, ya, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Dan sebaliknya, kalau kita mengajak perbuatan atau mengajak berbuat dosa, ya, melanggar, ya, larangan-larangan Allah, maka tentunya Allah pun akan memberikan adab kepada kita semuanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya anak-anak semuanya yang soleh-soleha, ya, kita, ya, harus menentukan, ya, hidup ini dengan kehidupan yang terbaik, ya, di dunia maupun di akhirat. Intinya adalah kita menjaga keimanan kita, keislaman kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menasehati, saling memberikan kebaikan-kebaikan sesama kita, sehingga kita termasuk orang-orang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang Ustaz Ali sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, ya, terutama buat diri Ustaz Ali dan anak-anak semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.